Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan waktu untuk kita bertemu lagi dalam mata pelajaran SKI Sejarah dan Kebudayaan Islam bersama Mister, dan kali ini kita akan membahas mengenai bab 2. Ada yang menarik di bab 2 ini ya, mengenai Sunan Ampel. Karena dari uraian materi, setelah bab 2 itu ada tulisan gede uraian materi di atas foto Sunan Ampel. Nah, kalian lihat di baris ke-10 hitung dari bawah. Di situ ada penjelasan bahwa para wali dalam tradisi Jawa itu dikenal dengan Wali Songo atau Wali Sembilan. Nah, Wali Songo ini merupakan lanjutan dari konsep pantheon, dewa Hindu. Nah, perlu kalian ketahui sayang, Mister nggak akan jelaskan panjang lebar mengenai Sunan Ampel karena memang di materi di bab 2 ini sudah ada. Kalian tinggal baca. Mister akan tambah wawasan kalian agar pemikiran kalian itu nggak kaku ya. Mister minta murid-murid Mister itu harus cerdas. Nah, karena itu Mister akan tambah wawasan kepada kalian bahwa ketika dikatakan pantheon ini merupakan konsep warisan dari Hindu Buddha, perlu kita ketahui bahwa memang sebelum Islam datang, agama masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara ketika itu, karena belum ada Indonesia, masyarakat Nusantara itu menganut dua aliran kepercayaan atau dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, adapun mengenai konsep dari pantheon ini sendiri, dalam Hindu itu ada 3 fase secara garis besar. Dalam Buddha itu ada 3 fase secara garis besar, di mana ajaran Buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama pertama itu adalah Theravada. Theravada ini adalah sekte di mana orang-orang dalam hal pribadi mereka secara individu, secara mandiri, secara sendiri-sendiri itu mencoba untuk mencari tujuan hidup mereka itu. Maksud dan tujuan hidup mereka itu apa? Jadi di era ini mereka itu mencoba untuk mencari pencerahan. Salah satunya adalah dengan bertapa. Karena dengan bertapa itu tapa itu duduk sila di satu tempat dan itu merenung ya, memikirkan apa yang harus dipikirkan, dalam artian ketika memang pertanyaan itu yang harus dia pikirkan itu adalah mengenai apa tujuan hidup manusia, maka dengan bertapa itu dia harus mencari tahu jawaban dari pertanyaan itu, yaitu tujuan hidup manusia. Nah, dalam hal ini itu dilakukan oleh Siddhartha Gautama ya. Jadi di sekte Theravada ini beliau itu bertapa, beliau itu mencari tahu tujuan dari hidup manusia itu, maksud dan tujuan dari hidup manusia itu apa gitu. Kenapa ada manusia di dunia, kenapa terciptanya dunia, lalu kenapa bentuk manusia itu berbeda dengan hewan, kenapa kita diberi akal yang lain enggak, kenapa kita bisa bicara dalam banyak bahasa sementara hewan enggak. Itu menjadi pertanyaan Siddhartha Gautama. Nah, lalu dari proses panjang pertambahan beliau itu mendapatkan satu ilham. Tentu ilham itu dari Allah ya, karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih ya kepada setiap hambanya. Nah, di situ ada ajaran kebaikan yang dinamakan Bodhisattva ya. Bodhisattva itu adalah bagaimana ketika melepas, Bodhisattva itu adalah bagaimana kita melepas nafsu kita terhadap dunia gitu, untuk kemudian kita bisa mencapai nirwana ya. Nirwana itu kalau kita meminjam istilah orang-orang Kristen itu adalah kerajaan surga. Nah, kalau di dalam Islam itu namanya Jannah ya. Nah, di era Theravada ini akhirnya Siddhartha Gautama mendapat satu ilham, di mana ilham itu mengajarkan manusia itu untuk menjauhi nafsu ya. Jangan mencuri, jangan jangan
mencaci maki, jangan kamu mengambil hak orang lain, jangan berbuat jahat, tapi berbuatlah kebaikan, saling menyayangi satu sama lain. Seperti itulah di era Theravada ini. Nah, lalu lanjut ke sekte yang kedua. Setelah era Theravada ini, dia mengajarkan kepada banyak orang tentang ajaran yang dia dapat melalui meditasi atau tapa, ya, yang dia lakukan, yaitu berdiam diri di satu tempat. Kalau meminjam dalam istilah Islam itu adalah khalwat gitu, berdiam diri di tempat yang sunyi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah kan, sebelum mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Selanjutnya adalah ketika itu sudah disebarkan oleh Siddhartha Gautama melalui dakwahnya beliau, melalui dakwahnya Siddhartha Gautama tentang ajaran Buddha, bagaimana cara mencapai manusia yang sempurna. Dan dia mendapat kesimpulan bahwa orang yang masih terbelenggu dengan hawa nafsu, orang yang masih suka mencuri, orang yang masih suka berkata-kata kasar, orang yang berbuat jahat lah selama di dunia, itu dia nggak akan bisa sampai ke surga. Ketika dia mati, ruhnya akan hidup lagi, menjadi orang lain. Nah, dalam bahasa mereka istilahnya itu adalah reinkarnasi, ya, reinkarnasi. Terus seperti itu. Nah, jika setelah bereinkarnasi dia masih buruk juga, akhirnya dari manusia itu nanti dia bereinkarnasi jadi hewan. Seperti itu, semakin rendah semakin rendah. Tapi ketika dia udah berhasil nahan hawa nafsu dan menjadi orang baik, dia akan terlepas dari siklus reinkarnasi. Dia nggak akan reinkarnasi lagi, tapi dia menyatu dengan Tuhan. Bahasanya seperti itulah. Nah, lalu sekte yang kedua itu adalah sekte Mahayana. Sekte Mahayana itu adalah di mana Siddhartha Gautama ini udah punya banyak murid gitu loh. Ya, seperti Nabi Isa alaihissalam, beliau kan punya murid gitu kan. Nah, seperti itulah. Dari murid-muridnya ini dia mengajarkan lagi kepada orang banyak. Ya, sama seperti era Rasulullah, yaitu para sahabat Rasulullah. Nah, di era Mahayana ini istilahnya sudah banyak utusan-utusan dari Siddhartha Gautama. Ya, kalau kayak Rasulullah itu, Rasulullah mengutus sahabat ke Telajung, ke Lubang Buaya, terus ke Rawa Banteng, ke yang lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, ya, nabi dari umat Buddha. Ya, mereka mengajarkan ajaran tentang kebaikan, jangan mencuri, jangan menjadi orang jahat gitu ketika hidup di dunia untuk bisa mencapai nirwana, yaitu kerajaan surga. Nah, di era Mahayana ini orang-orang banyak akhirnya berdatangan untuk mengenal, untuk mencari tahu agama Buddha. Lalu akhirnya mereka beragama Buddha dan mereka mulai hidup dengan aturan agama. Ya, karena sebelum itu masyarakat Indonesia itu agamanya animisme dinamisme, paham? Dimana masyarakat Indonesia itu percaya dengan kekuatan ruhur leluhur gitu, sama sama tempat-tempat sakral atau angker kayak gitu. Ya. Nah, di era Mahayana ini udah diluruskan. Nah, lalu di era terakhir ini adalah era Tantrayana, ya. Di era yang terakhir ini itu seperti kita sekarang itu. Kalau era Mahayana itu seperti eranya para Wali Songo gitu, ya. Nah, eranya sekarang ini adalah era Tantrayana, di mana sudah banyak para ulama, sudah banyak para pemuka agama dari agama Buddha. Nah, dari situlah mulai banyak pertentangan, ya. Di era Tantrayana ini orang-orang sudah berfokus untuk meditasi sendiri gitu loh, mencari ilham sendiri. Nah, namun dalam proses pencarian ilham ini nggak mudah, sayang, karena memang kita membutuhkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jika kita dikuasai oleh hawa nafsu, yang datang itu adalah jin, yang mana itu akan merusak agama. Nah, di era Tantrayana ini banyak aliran-aliran baru keluar gitu. Kalau di Islam itu mungkin ada Ahmadiyah, ada Syiah juga ada Syiah Jaidiyah, Syiah Isnasariyah gitu lah. Lalu ada Mu'tazilah juga, ada Khawarij juga. Itu akan kalian pelajari nanti kalau misalkan kita ada banyak waktu.
bagaimana sekte-sekte seperti itu muncul, seperti Khawarij juga gitu loh. Lalu di kita ada organisasi gitu yang juga membawa satu aliran-aliran berbeda dari NU sendiri, lalu juga ada dari Persis, lalu juga ada dari Muhammadiyah gitu. Lalu ada yang terbaru FPI gitu, dan yang paling baru lagi ini ada HTI Wahabi juga. Nah, seperti itu ya. Jadi era Tantrayana ini di agama Buddha itu juga muncul satu ajaran atau satu aliran besar yang itu sangat-sangat sesat, di mana ajaran dari sang nabi mereka, yaitu Siddhartha Gautama, adalah untuk bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu untuk hidup baik di dunia. Lalu muncul satu ajaran namanya Bhairava Tantra. Ya, Bhairava Tantra itu ketika mereka mengadakan ritual itu bukan semedi, bukan berdiam diri gitu, bukan merenung gitu apa aja kesalahan yang pernah mereka buat, lalu bagaimana cara menebus dosa itu. Tapi ketika menjalankan ritual pada sekte sesat di Bhairava Tantra, itu mereka pesta seks, itu mereka semua buka baju, cowok cewek, nari-nari gitu kan di satu patung, dan patungnya itu dikelilingi oleh tengkorak manusia. Mereka minum darah manusia di sana, mereka pesta di sana. Nah, itulah ajaran-ajaran sesat seperti itu pun ada hampir di semua agama, karena memang kembali kepada nafsu manusia, ya. Nah, itulah 3 sekte dari Pantheon di agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana hingga Tantrayana. Dan satu muncul aliran sesat yaitu Bhairava Tantra. Ya, mengenai Sunan Ampel sendiri ini adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim ya, Sunan Gresik, yang nikah dengan putri Chandrawulan dari kerajaan Kamboja. Lalu Sunan Ampel ini secara garis besar beliau itu nikah dengan Nyi Ageng Manila. Nah, itu nikah dengan Sunan Ampel, lalu lahirlah 4 orang anak, dan yang keduanya itu laki-laki, yang kemudian melanjutkan perjuangan dari Sunan Ampel, namanya itu Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonan dan Qasim Syarifuddin Sunan Derajat. Itu secara garis besar di sini sudah ada di LKS di halaman 15 ya. Hingga di halaman 19 di situ ada, bisa kalian baca. Ini tambahan dari Mister mengenai apa itu Pantheoning itu mungkin perlu untuk Mister jelaskan. Ya, tetap pelajari agama kalian dengan baik dan jangan lupa pula untuk pelajari agama-agama lain untuk melatih kita agar kita paham apa yang mereka sembah, agar kita tidak juga terjerumus oleh nafsu syaitan gitu yang ingin mengadu domba umat manusia. Ya, semangat belajarnya sayang, tetap cerdas, tetap waspada. Itu aja dari Mister. Assalamualaikum.